Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah
yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita diminta melihat diri kita dengan bercermin kepada sabda Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Kita sudah menjadi murid-murid Yesus. Dan bagaimana menjadi murid-murid Yesus? Syaratnya tidak mudah. Tadi disebut untuk membenci istrinya, anaknya, saudara-saudarinya. Supaya apa? Supaya kita akrab saja dengan Tuhan. Dan banyak orang juga kita kadangkala kita lebih mencintai bapaknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya daripada Tuhan. Padahal ya bapakku, istriku, suamiku, anak-anakku itu ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, kita diminta untuk bersatu dengan pemilik tujuan hidup kita. Kita hanya disadarkan itu supaya kita tidak hanya dekat, bersatu terus-menerus dengan istriku, suamiku, anak-anakku, karena mereka juga ciptaan Tuhan. Tidak langgeng nanti suatu saat dipanggil Tuhan. Maka aku harus lebih dekat, lebih akrab, bersatu dengan Tuhan. Untuk itu, karena aku bersatu dengan Tuhan yang mencintai aku dan mencintai istriku, suamiku, dan anak-anakku, maka aku mencintai mereka. Jadi alasan yang mendalam mengapa aku mencintai suamiku, anakku, saudara-saudariku, karena Tuhan mencintai aku dan mencintai sesamaku. Kita kadangkala karena itu istriku, suamiku, bahkan kemudian kalau suamiku, istriku nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa, kulaksanakan. Tetapi kalau istriku, suami nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa, saya mengatakan lah itu Tuhanku, pemilikku, aku tetap berdoa. Jadi bukan membenci dalam arti aku harus membenci istriku. Tidak, Tuhan mengajarkan malah suruh mengasihi istriku, suamiku, sesamaku. Karena Tuhan mencintai aku dan mencintai mereka. Lalu kita disadarkan itu supaya tujuan hidupku kepada Tuhan, sang pemilik aku dan sang pemilik istri, anakku, suamiku, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, kita tidak boleh lengket pada barang-barang. Kita akrab bersatu dengan Tuhan. Banyak orang yang tujuan hidupnya mengejar kekayaan, kesuksesan, apa saja yang ada di dunia ini, dan itu akan berakhir. Apalagi lengket, mati dia. Aku harus lengket bersatu dengan Allah. Sehingga semua itu hanya menjadi sarana, seperti tangga. Sarana supaya aku injak, supaya aku bisa naik ke atas. Nah, kita seperti madu. Madu itu penting untuk kesehatan kita. Tetapi kalau tawon itu lengket pada madu, dia mati. Demikian juga aku kalau lengket pada hal-hal yang lain, itu penting. Tetapi kalau aku lengket bersatu dengan barang-barang di dunia ini, kita akan mati. Kita harus lepas bebas. Aku harus bersatu dengan Tuhan, yang lain itu sarana.
juga hidup perkawinanku, aku sebagai romo juga saranaku untuk dekat dengan Tuhan. Anda hidup perkawinan, Anda hidup yang lain-lain, itu menjadi sarana supaya hidup suci, dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita masih mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan kita, dalam persiaran terus. Tuhan tadi menengok, biar Tuhan saja yang menengok kita. Kamu mau mengikuti aku, jangan kita yang menengok kanan kiri, akhirnya kita mampir di kafe sana, makan sini. Kita mengikuti Tuhan saja, supaya hidup kita lurus mengikuti jalan Tuhan, sehingga kita kalau dekat Tuhan, kita akan bahagia, damai, dan hidup kita senantiasa gembira, bahagia, sukacita. Amin.